Bayangkan kamu sedang berdiri di pinggir pantai masa lalu. Lalu tiba-tiba matahari tertutup bayangan raksasa yang datang dari lautan. Ini bukan awan mendung atau gerhana matahari, melainkan sebuah dinding kayu raksasa yang mengapung megah membelah ombak samudera luas. Pelaut Eropa yang terkenal pemberani sekalipun, kakinya akan gemetar hebat saat melihat siluet mengerikan ini muncul di garis cakrawala. Mereka menyebutnya dengan nama yang penuh ketakutan. Sebuah julukan yang berarti teror dunia, karena ukurannya yang tidak masuk akal. Kapal ini konon bisa memuat ratusan prajurit siap tempur, gajah perang hingga kuda-kuda tangguh dalam satu kali pelayaran saja. Meriam yang dibawanya bukan mainan. Ukurannya sebesar pohon kelapa, siap memuntahkan bola besi panas ke arah kapal musuh manapun. Dunia maritim abad ke-17 terguncang hebat, karena raksasa laut ini bukan milik Eropa, melainkan milik kerajaan di ujung Sumatera. Banyak yang mengira ini hanya dongeng melaut mabuk, tapi catatan sejarah membuktikan bahwa mimpi buruk ini benar-benar nyata adanya. Hari ini kita akan membongkar rahasia teknologi maritim leluhur kita yang pernah membuat bangsa penjajah lari berbirit-birit ketakutan. Siapkan camilan kalian, duduk yang nyaman, karena kita akan menaiki mesin waktu menuju masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam. Sebelum kita masuk ke detail teknis yang gila, kita harus paham dulu kenapa kapal monster ini harus diciptakan saat itu. Zaman dulu, lautan adalah jalan raya utama. Siapa yang punya kapal paling besar, dialah yang menjadi penguasa perdagangan dunia. Aceh saat itu sedang di puncak kejayaan, tapi Portugis yang serakah terus mengganggu jalur perdagangan rempah-rempah di Selat Malaka. Kapal-kapal kecil kita sering kalah duel, karena kapal galion milik Portugis itu tinggi besar dan susah sekali untuk dipanjat. Rasa kesal karena sering diganggu inilah yang memicu ambisi gila untuk membuat sesuatu yang jauh lebih besar dan mematikan. Bukan sekadar kapal perang biasa, tapi sebuah benteng terapung yang bisa bikin musuh kena mental sebelum perang dimulai. Ini adalah bukti bahwa nenek moyang kita tidak gaptek, melainkan insinyur jenius yang mampu beradaptasi dengan ancaman zaman. Mereka menggabungkan teknologi lokal dengan ilmu dari sekutu internasional, menciptakan hibrida monster laut yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi, Espanto del Mundo lahir bukan karena iseng, tapi karena kebutuhan mendesak untuk menjaga harga diri dan kedaulatan bangsa. Mari kita lihat seberapa besar dan canggihnya kapal ini sampai-sampai sejarawan Eropa pun kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikannya. Kita mendarat di Banda Aceh abad ke-17, kota pelabuhan kosmopolitan tempat berkumpulnya pedagang dari seluruh penjuru dunia yang ramai. Disinilah Sultan Iskandar Muda bertahta, pemimpin visioner yang membawa Aceh menjadi satu dari 5 kekuatan besar Islam dunia. Sungai Kruang Aceh saat itu sangat sibuk, menjadi tempat parkir kapal-kapal dagang dan galangan kapal militer yang sangat rahasia. Di salah satu galangan inilah, proyek ambisius bernama Espanto del Mundo atau Cakra Dunia mulai dikerjakan siang dan malam. Nama aslinya mungkin Cakra Dunia, tapi orang Portugis yang ketakutan memberinya julukan Espanto del Mundo, yang berarti teror dunia. Lokasi pembuatannya dijaga ketat, karena teknologi kapal ini adalah rahasia negara yang tidak boleh bocor ke telinga mata-mata musuh. Kayu-kayu terbaik dari hutan Sumatera ditebang, dipilih yang paling tua dan kuat untuk menjadi tulang punggung sang raksasa laut. Suasana di Aceh saat itu penuh semangat juang. Semua orang bahu-membahu demi terciptanya simbol kekuatan militer kebanggaan kesultanan ini. Bayangkan, aroma kayu jati yang baru dipotong bercampur dengan bau laut asin. Itulah aroma kelahiran sang legenda maritim kita. Dari tempat inilah sejarah maritim Nusantara akan diukir ulang dengan tinta emas, membuat nama Aceh menggema ke seluruh Eropa. Inspirasi kapal ini datang dari hubungan erat antara Aceh dengan Turki Utsmani, dua raksasa Islam yang saling mendukung militer. Sultan meminta bantuan ahli kapal dari Turki untuk mentransfer ilmu membuat kapal geli berukuran raksasa yang tahan ombak. Namun, insinyur Aceh tidak menelan mentah-mentah desain itu. Mereka memodifikasinya agar cocok dengan ganasnya perairan Samudra Hindia. Kapal Utsmani biasanya ramping untuk laut tengah yang tenang, tapi kapal Aceh harus lebar dan kokoh melawan badai tropis. Proses pembuatannya memakan waktu lama, melibatkan ratusan tukang kayu terbaik yang bekerja dengan presisi tinggi tanpa paku besi modern. Sultan Iskandar Muda turun langsung mengawasi, memastikan setiap papan kayu terpasang sempurna demi keselamatan ribuan prajuritnya di tengah lautan.
Dana yang digelontorkan sangat besar, setara dengan biaya membangun istana baru. Bukti keseriusan Aceh dalam urusan pertahanan negara. Ini adalah proyek nasional, simbol kemandirian teknologi bangsa kita yang tidak mau kalah dengan bangsa Eropa yang sombong. Saat peluncuran perdana, konon air laut sampai naik ke daratan karena terdesak oleh bobot kapal yang luar biasa berat. Sejak hari itu, Espanto del Mundo bukan lagi sekedar kayu, ia bernyawa, siap memburu kapal-kapal asing yang berani melintas. Panjang kapal ini mencapai 100 meter. Bayangkan, itu lebih panjang dari lapangan sepak bola standar internasional yang kita kenal. Memiliki 3 tiang layar raksasa yang menjulang tinggi. Butuh puluhan orang hanya untuk menarik satu layar agar terkembang sempurna. Di dalamnya terdapat kandang khusus untuk gajah perang. Hewan ini dibawa untuk menyerbu daratan begitu kapal merapat di pantai. Persenjataannya gila. Ada 100 meriam berbagai ukuran, dengan meriam utama yang pelurunya sebesar kepala manusia dewasa yang sangat berat. Dinding kapalnya dilapisi kayu berlapis-lapis, membuatnya kebal terhadap tembakan meriam kapal Portugis yang seringkali hanya memantul percuma. Kapal ini digerakkan oleh layar dan ratusan pendayung, membuatnya tetap bisa bermanuver lincah meskipun angin sedang tidak bertiup kencang. Kapasitas angkutnya bisa membawa 600 hingga 800 orang. Ini sudah seperti kota terapung kecil yang siap berperang berbulan-bulan. Ada laporan menyebutkan kapal ini memiliki fasilitas mewah untuk sultan, termasuk kamar berlapis emas dan karbet sutra Persia. Saking besarnya, Espanto del Mundo sering dikira pulau kecil yang bergerak oleh nelayan yang melihatnya dari jarak sangat jauh. Ini adalah puncak rekayasa maritim Nusantara, sebuah mahakarya yang membuktikan kita pernah menjadi macan Asia yang sangat disegani dunia. Tapi memiliki kapal sebesar ini bukan tanpa masalah. Biaya operasionalnya sangat mahal dan menguras kas negara setiap kali berlayar. Kapal ini juga sulit bermanuver di perairan dangkal atau sempit, membuatnya harus sangat hati-hati saat memasuki area kepulauan. Musuh pun tidak bodoh. Mereka mengembangkan taktik kapal kecil yang lincah untuk mengepung dan membakar layar raksasa kapal ini. Ada kisah tragis tentang para pendayung yang kelelahan, karena menggerakkan monster ini membutuhkan tenaga manusia yang luar biasa besar. Logistik makanan pun jadi mimpi buruk. Memberi makan 800 orang di tengah laut butuh manajemen dapur yang sangat disiplin. Meskipun menakutkan, ukurannya yang besar menjadikannya target empuk bagi meriam musuh jika terjebak tanpa angin di laut lepas. Portugis seringkali memilih kabur daripada melawan, membuat kapal ini kadang menganggur karena tidak ada lawan yang berani mendekat. Kebesaran kapal ini juga memicu kesombongan, kadang membuat komandan lupa bahwa strategi perang lebih penting daripada sekedar ukuran fisik. Espanto del Mundo adalah pedang bermata dua, simbol kekuatan yang agung sekaligus beban logistik yang sangat berat bagi kerajaan. Namun, di balik segala kerumitannya, keberadaannya berhasil memberikan rasa aman bagi rakyat Aceh dari gangguan kapal-kapal asing. Momen paling epik adalah saat ekspedisi penyerangan ke Malaka, Espanto memimpin armada ratusan kapal untuk mengusir penjajah Portugis. Laut Selat Malaka berubah menjadi medan laga. Asap mesium menutupi langit, suara dentuman meriam terdengar sampai ke pesisir Sumatera. Portugis panik luar biasa. Catatan mereka menuliskan betapa mengerikannya melihat benteng neraka ini mendekat tanpa bisa dihentikan peluru mereka. Meski akhirnya penyerangan itu tidak sepenuhnya berhasil merebut Malaka, namun Portugis trauma berat dan tidak berani menyerang Aceh balik. Kapal ini menjadi bukti bahwa Aceh pernah memiliki angkatan laut terbesar dan terkuat di Asia Tenggara pada zamannya. Sayangnya, akhir riwayat kapal ini tragis. Ada yang bilang hancur terbakar, ada yang bilang rusak dimakan usia di galangan. Namun legenda menyebutkan kerangka kayunya sempat tersisa lama, menjadi monumen bisu kejayaan masa lalu yang perlahan terlupakan zaman. Masyarakat Aceh menyimpan cerita ini turun-temurun sebagai pengingat bahwa darah pelaut ulung mengalir deras di nadi kita semua. Kita tidak boleh lupa bahwa sebelum ada kapal induk modern, kita sudah punya Espanto del Mundo yang menjaga Nusantara. Ini adalah warisan mental juara, bahwa bangsa kita bukan bangsa kerdil, melainkan bangsa penakluk yang disegani dunia internasional. Espanto del Mundo bukan sekedar tumpukan kayu, ia adalah manifestasi dari cita-cita luhur dan harga diri bangsa yang merdeka. Ia mengajarkan kita bahwa dengan tekad dan ilmu pengetahuan, kita bisa menciptakan karya yang membuat dunia terbelalak kagum. Sejarah kapal ini sering terlupakan di buku sekolah. Semoga kisah teror dunia ini membangkitkan semangat kita untuk kembali menjadi bangsa maritim yang kuat dan berdaulat penuh.
Jangan biarkan legenda ini tenggelam di dasar lautan sejarah. Kita harus terus menceritakannya agar anak cucu kita bangga. Dari Aceh untuk dunia, Espanto del Mundo adalah bukti abadi bahwa kita pernah dan bisa kembali menjadi raksasa dunia. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu ini, melihat kegagahan kapal yang pernah membuat Eropa gemetar di tanah kita sendiri. Setiap serat kayu kapal itu mungkin sudah hilang, tapi apinya, semangatnya harus tetap menyala di dada kita masing-masing. Sejarah adalah kompas masa depan, dan Espanto del Mundo adalah petunjuk arah bahwa laut adalah masa depan kita.